Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Idris, mahasiswa Bioteknologi Angkatan 2022 dengan NIM F1D2222005. Sebelum memulai presentasi pada kali ini, izinkanlah saya mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu Teknologi Bioproses, Ibu Ida Ayu Preharsini Kusuma MBiotek, yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang sangat banyak kepada kami selama proses perkuliahan, dan juga terima kasih banyak telah mengizinkan saya untuk mempresentasikan materi saya, yaitu terkait teknologi bioproses di bidang kesehatan. Lanjut dari itu, adapun materi saya pada poin pendahuluan, yaitu teknologi bioproses merupakan cabang ilmu teknik yang menggarap proses konversi biomasa tumbuhan, hewan, atau mikroorganisme melalui reaksi biokimia dengan memanfaatkan biokatalis atau enzim menjadi bahan lain yang dipandang lebih bernilai, seperti di bidang industri, yaitu industri makanan, di bagian peternakan seperti pakan ternak, ataupun di kesehatan seperti obat-obatan dan produk bernilai lainnya. Lanjut dari itu, tujuan dari materi saya pada kali ini yaitu tujuan utama tugas saya adalah untuk mengetahui peran teknologi bioproses dalam bidang kesehatan yang berfokus pada pengembangan antibiotik. Peran penting bioproses dalam kesehatan. Teknologi bioproses berperan penting dalam pengembangan antibiotik, dimulai dari isolasi mikroorganisme, penghasil senyawa antibakteri, hingga proses fermentasi dalam bioreaktor. Nah, proses ini memungkinkan produksi antibiotik dalam skala besar dengan pengendalian parameter seperti parameter suhu, pH, dan nutrisi. Selain itu, bioproses juga mencakup pemurnian dan formulasi produk akhir, sehingga produk yang dihasilkan aman untuk digunakan dalam proses pengobatan. Di tengah krisis resistensi yang sering terjadi saat konsumsi antibiotik oleh pasien-pasien, nah, bioproses menjadi juru kunci atau menjadi kunci untuk menghasilkan produk antibiotik baru secara efisien dan berkelanjutan. Oke deh, lanjut daripada itu, ah, apa itu antibiotik? Nah, antibiotik telah memberikan manfaat yang luar biasa bagi ilmu kesehatan, utamanya, dan peningkatan pesat resistensi antibiotik mengancam hal-hal tersebut. Beberapa macam obat antibiotik memiliki kerja spesifik dalam melawan bakteri. Namun, terdapat beberapa hal yang dapat menjadikan tubuh kita resistensi terhadap antibiotik. Infeksi yang resistan terhadap antibiotik memberikan beban ekonomi yang besar pada sistem layanan kesehatan, baik itu di Indonesia maupun di seluruh dunia. Dunia sangat membutuhkan upaya terkoordinasi untuk mengekang krisis yang seperti resistensi ini. Ini seperti pada krisis ini seperti pada pengatur kesehatan internasional, individu dalam komunitas, serta edukasi masyarakat tentang mengatasi dampak dari resistensi antibiotik. Lanjut dari itu, adapun sejarah perkembangan antibiotik, mulai itu terdapat 4 era. Era awal antibiotik yaitu pertama, di mana ditemukan pada tahun 1893 oleh ahli mikrobiologi Italia Bartolomeo Gosio, diisolasi dari Penicillium galsum yang menghambat pertumbuhan Bacillus anthracis. Nah, setelah era awal antibiotik, kemudian antibiotik ini masuk pada era keemasan. Era keemasan antibiotik yaitu pada tahun 1939, ahli mikrobiologi Prancis yang bernama
Rein Dubos membuka babak baru dalam penemuan antibiotik ketika ia mengisolasi tirosilin atau campuran gramisilin D dan tirosilin dari bakteri tanah Bacillus brevis yang secara efektif menghambat bakteri gram positif. Setelah era keemasan antibiotik masuk pada era masa kini, yang seperti yang kita ketahui bahwasanya saat ini antibiotik sedang dikembangkan dalam jumlah kecil dan hanya 5 dari 20 perusahaan farmasi yang berpartisipasi dalam eksplorasi antibiotik, yaitu pada tahun 1980-an, yang masih aktif hingga saat ini. Adapun uh, setelah era masa kini, antibiotik terus melaju atau berkembang pesat hingga pendekatan masa depan yang seperti yang telah para medis-medis atau perusahaan-perusahaan farmasi lakukan saat ini. Nah, pendekatan masa depan pengembangan antibiotik baru dalam teknologi seperti yang dilakukan terapi fag, nanoteknologi, dan penggunaan bakteriofag menjadi fokus utama dalam upaya menghadapi tantangan resistensi antibiotik seiring perkembangan zaman pada masa kini. Lanjut dari itu, mekanisme kerja antibiotik. Tentu dalam antibiotik kita harus mengetahui tentang mekanisme kerjanya. Nah, untuk mekanisme kerja antibiotik itu sendiri, yang pertama menghambat sintesis dinding sel bakteri, yang kedua menghambat fungsi membran plasma, yang ketiga menghambat sintesis asam nukleat, dan yang keempat menghambat sintesis protein melalui penghambatan pada tahap translasi dan transkripsi material genetik. Dan untuk yang terakhir, menghambat metabolisme folat. Lanjut. Oke, mungkin ada sedikit kekeliruan di slide saya. Itu harusnya resistensi dengan perantaran transposon. Oke, baik. Mungkin saya lanjut. Mungkin terkait resistensi terjadi akibat mutasi. Sedikit saya jelaskan bahwasannya mutasi kromosom mengakibatkan perubahan struktur sel bakteri, antara lain hilangnya dinding sel bakteri menjadi bentuk L form atau sephoroplast. Ketika bakteri berubah menjadi L form, mereka kehilangan dinding sel yang merupakan target utama antibiotik. Dengan demikian, bakteri L form tidak terpengaruh oleh antibiotik yang menyerang dinding sel karena target utamanya tidak ada. Lanjut dari itu, resistensi dengan perantaran plasmid. Untuk resistensi dengan perantaran plasmid itu sifat resistensi dengan perantaran plasmid biasanya berhubungan dengan sintesis protein yang bekerja secara enzimatik, merusak obat atau memodifikasi obat menjadi bentuk yang tidak bersifat bakteriostatik, bakterisid. Oke, lanjut. Resistensi dengan perantaran transposon. Nah, transposon kompleks mengandung satu gen atau lebih dengan fungsi yang berbeda-beda. Bila transposon yang mengandung gen resisten mengadakan insersi pada plasmid, maka akan dipindahkan ke sel lain. Dengan demikian, bila plasmid mampu bereplikasi sendiri pada inang yang baru, atau bila transposon pindah ke plasmid yang mampu mengadakan replikasi atau mengadakan insersi pada kromosom, maka sel ini menjadi resistensi terhadap antibiotik. Adapun dampak dari resistensi antibiotik itu infeksi yang sulit diobati, durasi penyakit dan perawatan yang lebih lama, kematian yang lebih tinggi, serta gangguan hati, ginjal, kehamilan, dan janin. Oke, baik. Pencegahan resistensi antibiotik dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama menggunakan antibiotik dengan bijak, menyelesaikan seluruh resep antibiotik, mengikuti anjuran dokter, meningkatkan pemahaman akan bahaya resistensi antibiotik, dan yang terakhir, penelitian lebih lanjut mengenai obat penanganan resistensi antibiotik. Lanjut. Oke, jadi kita masuk pada peran teknologi bioproses dalam pengembangan antibiotik. Nah, teknologi bioproses
sangat penting dalam pengembangan antibiotik karena mampu menghasilkan obat dalam jumlah besar dengan mutu yang terjamin. Tidak hanya itu, bioproses juga memungkinkan pengembangan antibiotik baru dari mikroorganisme langka yang mungkin belum banyak dieksplorasi. Dan bantuan bioteknologi lain kita juga dapat memodifikasi mikroba agar lebih menghasilkan produk yang ramah lingkungan. Peran teknologi bioproses dalam pengembangan antibiotik. Nah, dalam produksi antibiotik proses dibagi menjadi 3 tahap utama, yaitu upstream processing, fermentasi, dan downstream processing. Nah, pertama, upstream processing mencakup seleksi mikroba penghasil antibiotik dan optimalisasi kondisi pertumbuhannya, seperti suhu, pH, dan media. Tujuannya yaitu agar mikroba bisa menghasilkan antibiotik secara maksimal. Selanjutnya, di tahap fermentasi, mikroba ditumbuhkan dalam bioreaktor, mulai dari skala kecil hingga industri. Nah, di sini semua parameter seperti areasi dan suhu dikontrol ketat untuk memastikan proses berjalan efisien. Nah, setelah proses fermentasi selesai, masuk ke tahap downstream processing, yaitu pemisahan dan pemurnian antibiotik dari campuran. Setelah itu, antibiotik kemudian diformulasikan dalam bentuk sediaan siap pakai seperti tablet atau injeksi. Nah, setiap 3 tahap ini saling berkaitan dan menentukan kualitas akhir antibiotik yang dihasilkan. Karena ketika ada yang uh, kekurangan atau kekeliruan akan mempengaruhi hasil atau kualitas dari antibiotik itu sendiri. Mungkin itu saja materi dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu yang telah memberikan ilmunya. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk ibu. Dan juga uh, saya ucapkan permohonan maaf jika ada kekurangan di presentasi saya karena saya hanya manusia biasa yang tak luput dari salah. Nah, oleh karena itu saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.